Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Novatri Putra, NPMD 1017024, jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Yang mana pada kesempatan ini, saya sedang melaksanakan kegiatan KKN Mandiri periode 91. Nah, pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu virus corona, penyebabnya bagaimana, kapan kita harus ke dokter, lalu diagnosis penyakitnya bagaimana, pencegahannya bagaimana, dan juga saya akan menambahkan mengenai apa itu new normal. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan videonya. Virus corona. Apa itu virus corona? Tentu masyarakat semuanya sudah tahu apa itu virus corona. Namun pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi mengenai apa itu virus corona, mengenali gejalanya, penyebabnya apa, kemudian kapan kita harus ke dokter, diagnosis penyakitnya bagaimana, lalu new normal. Nah, virus corona adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Nah, kita sudah mengetahui beberapa bulan ini, beberapa waktu ini sudah banyak yang meninggal gara-gara virus corona. Nah, tetapi menurut WHO sendiri tingkat kematiannya pun tidak terlalu besar. Tapi kita percaya bahwa virus ini sangat berbahaya. Nah, dengan adanya situasi tersebut, banyak negara-negara yang melakukan lockdown, yaitu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini sendiri. Terutama di Indonesia melakukan yang namanya itu PSBB. Kebijakan PSBB ini adalah pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus corona ini. Nah, lalu gejala virus corona ini bisa menyerupai gejala flu, demam, kemudian pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Nah, setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah parah. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, maupun nyeri dada. Nah, untuk mengetahui gejala-gejala ini, tentu kita harus merasa bahwa virus ini berbahaya. Jadi kita harus antisipasi diri sendiri, tumbuhkan kesadaran diri sendiri. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang itu terinfeksi virus corona ini. Yang pertama itu demam, yang mana suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, lalu batuk kering, dan itu terakhir sesak nafas. Nah, ada beberapa gejala juga yang bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu seperti diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengucap rasa atau mencium bau. Nah, gejala-gejala ini tentu kita harus mengenalinya agar supaya kita mengetahui dan tidak panik ketika kita sedang batuk atau flu. Jadi kita tidak menerka-menerka, oh saya terkena virus corona. Jangan, karena kepanikan itu akan menurunkan tingkat imunitas tubuh kita. Nah, ketika kita sudah mengetahui gejala-gejalanya dan mungkin kita merasakan gejala-gejala itu, nah hal yang harus kita lakukan, jangan dulu ke dokter. Nah, kita harus melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu. Kita harus berhenti dulu keluar rumah apabila itu tidak penting. Jadi kita memang istirahat di dalam rumah agar memutus mata rantai jikalau kita itu memang benar-benar terinfeksi. Nah, kemudian
jika sudah melakukan isolasi mandiri untuk mencegah kalau kita ini terkena virus corona atau terpapar, jadi kita harus mengetahui juga penyebab virus corona ini apa. Nah, seseorang dapat tertular coronavirus ini itu melalui berbagai cara, mulai dari tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 itu batuk atau bersin, lalu menempel misalkan di tangan kita. Kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah atau bersin dari penderita COVID-19. Tentu di sini aspek yang paling penting yaitu aspek kebersihan, yang dimana kita harus menjaga kebersihan. Mulai dari cuci tangan, kita harus melaksanakan itu agar kebersihan itu terjaga dalam diri kita. Jadi kita meminimalisir untuk terpapar oleh virus corona. Dan yang terakhir, kontak jarak dengan penderita COVID-19, yang mana kita harus menghindari kerumunan. Jadi harus menerapkan social distancing atau physical distancing untuk menghindari agar kita terpapar dari virus ini. Lalu selanjutnya itu diagnosis virus corona. Nah, untuk memastikan orang itu terpapar virus corona, dokter ataupun tenaga medis akan melakukan berbagai pemeriksaan dimulai dari rapid test, swab test, lalu CT scan. Nah, yang mana ketiga langkah ini tentu akan sangat hati-hati dilakukan agar mengetahui apakah benar seseorang ini terpapar oleh virus corona itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita mencegah virus corona. Nah, kita mengetahui bahwa sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona ini. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona ini. Dengan cara yang pertama itu terapkan physical distancing. Lalu gunakan masker saat beraktivitas. Kemudian rutin mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun hand sanitizer. Lalu jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan, karena takutnya kita terkena percikan air ludah ataupun batuk oleh orang yang terinfeksi virus corona. Kemudian tingkatkan daya tahan tubuh dengan cara rutin berolahraga, makanan-makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, agar itu semua bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Kemudian tutup mulut atau tutup hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, atau bisa juga dilakukan ketika bersin ataupun batuk dengan menekuk siku. Jadi kita bersinnya di bawah sikut kita, jadi tidak akan terpancar kemana-mana. Lalu yang terakhir yaitu jaga kebersihan benda yang sering kita sentuh. Jagalah kebersihan lingkungan, kebersihan rumah. Itu akan sangat-sangat membantu kita dalam mencegah virus corona ini. Selanjutnya itu akan menjelaskan atau memberikan informasi bahwa jumlah terpapar COVID-19 ini di Indonesia tercatat update 24 Juni 2020. Jadi positif corona itu meningkat 1113, jadi totalnya 49.009 orang. Lalu sembuh itu meningkat menjadi 417, jadi total yang sembuh 19.658 orang. Kemudian itu meninggal meningkat menjadi 38 orang dengan total 2.573 orang. Kemudian ODP itu 36.648 orang, PDP 13.069 orang. Ini mencakup 34 provinsi, 443 kabupaten atau kota. Nah,
Lalu selanjutnya akan menjelaskan sedikit apa itu new normal. Bahwa new normal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan, baik itu Indonesia maupun di luar. Nah, terkhususnya di Indonesia, new normal adalah kebijakan di mana kita harus mulai melakukan aktivitas. Istilah lain dari hal ini bukan bersahabat dengan virus corona, tetapi kita berdampingan. Karena kenapa? Virus corona belum hilang, tetapi kita ya harus melakukan aktivitas. Nah, dengan new normal ini tentu kita harus tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Nah, new normal ini diterapkan di Indonesia dengan bantuan para aparat, itu dimulai dari kepolisian, TNI, yang mana tetap akan mengecek. Dan juga new normal ini mengharuskan kita kemana-mana harus pakai masker. Jadi untuk menghindari berbagai faktor terkena virus corona. Nah, sebenarnya new normal ini memang sudah terlaksana atau sudah berjalan, tetapi masih banyak sekali masyarakat yang masih, ya kita masih PSBB, atau PSBB sudah selesai apa belum. Nah, sekarang kita sudah memasuki era new normal. Nah, dengan new normal kita tentu akan menghadapi situasi baru, yang mana kalau menurut informasi itu kita harus berdekatan, kita harus bersahabat dengan virus corona ini. Tentunya tidak menutup kemungkinan akan terkena, tetapi itu tadi, kita harus menjaga kebersihan, harus menjaga imunitas tubuh kita agar tidak turun. Yang paling penting itu tidak panik yang berlebihan, tidak takut yang berlebihan. Karena kenapa? Hal yang semacam itu akan menurunkan imunitas tubuh kita. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai virus corona, gejala-gejalanya, pencegahannya, kemudian jumlah yang terpapar di Indonesia, apa itu new normal. Tentu penjelasan saya tidak terlalu signifikan atau konkret menurut teks begini-begini, tetapi masyarakat akan lebih paham jika kita menggambarkan keadaan new normal itu begini. Kita harus menjaga kesehatan, kita harus menjaga kebersihan, baik rumah, lingkungan, maupun diri kita sendiri. Nah, dengan new normal diharapkan masyarakat sudah mulai berani melakukan aktivitas, karena sudah lama sekali masyarakat ataupun para pemerintah melakukan kerja dari rumah, kemudian bertemu secara online. Nah, new normal ini tentu diberlakukan dengan banyak tujuan. Selain memutus mata rantai COVID-19, juga kembali lagi masyarakat, pemerintah perlu bergerak agar Indonesia tetap berjalan, baik dari sistem sosial, ekonomi, kemudian hubungan masyarakat, lalu kegiatan-kegiatan produksi. Nah, itu masih harus tetap berjalan. Itulah diberlakukannya new normal. Semoga dengan new normal ini kita mampu menyesuaikan dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Nah, sudah menjelaskan tentang virus corona, penyebabnya, pencegahannya, gejalanya bagaimana, diagnosisnya, dan terakhir itu tadi new normal. Harapannya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tentu kalau sedang situasi saat ini, banyak orang yang panik, banyak orang yang takut. Tapi percayalah bahwa kita harus tetap melaksanakan aktivitas. Kita harus keluar rumah, kita harus melakukan kegiatan. Tetapi ingat, harus tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah.
Virus corona memang berbahaya, tapi jangan takut ataupun panik. Karena itu pun juga berbahaya kalau kita takut dan panik. Mungkin penjelasan dari saya itu saja, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata ataupun salah pengucapan, salah kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.